Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang ini nih, psikologi pendidikan atau educational psychology. Yuk, kita langsung bahas aja, guys. Nah, educational psychology is the study of how people learn, including teaching methods, instructional processes, and individual differences in learning. It explores the cognitive, behavioral, emotional, and social influences on the learning process. Jadi, bentar, kaki gue pegal. Karena tadi duduknya sila. Jadi, fokusnya educational psychology ini luas banget ya guys ya. Jadi, bisa dibilang psikologi pendidikan itu nggak sama dengan BK guys. Gitu. Apa bedanya mungkin nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Kalau kamu tertarik, kamu tulisin di komen biar nanti aku tahu berapa banyak yang tertarik. Kalau banyak aku bikinin videonya. Nah, di sini jadi fokus utama educational psychology adalah mempelajari tentang bagaimana orang-orang belajar, termasuk teaching metodenya, metode pengajarannya, termasuk cara mengajarnya atau instructional process ini lebih ke arah sequential learningnya, belajarnya kayak gimana step by stepnya, dan individual differences in learning dan perbedaan-perbedaan individu dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya ngobrolin ada 20 siswa, it means ada 20 cara belajar anak yang berbeda dan tugas psikolog di pendidikan ini ya, psikolog pendidikan ini adalah untuk memastikan si 20 anak ini bisa belajar dan bisa paham materinya sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Gila nggak tuh? Pusing emang. Tapi fokusnya di sini bahasan utamanya adalah ini nih, explore the cognitive, sisi kognitif atau pikiran manusia, behavioral atau perilakunya, emosional, sisi emosinya, dan pengaruh sosial dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau diibaratin nih ya, kalau misalnya diibaratin satu kelas ada 10 siswa gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Ini anggap siswa or kita pakai orang aja ya. Biar kegedean penghapusnya. Misalnya ada 10 siswa, satu, 2, or 5 aja deh, 5 biar sedikit. 5. Nah, seorang psikolog pendidikan itu mesti tahu nih. Or seenggaknya psikolog pendidikan itu tugasnya untuk cari tahu 5 orang ini gaya belajarnya, terus apalagi tadi nih. Di sini kayak kognitifnya kayak gimana, di sini kecerdasannya kayak apa gitu ya. Daya tangkapnya kayak apa. Dan hal lain yang pikiran, perilaku, emosi, dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan kelima anak ini dalam proses pembelajaran. Gila nggak tuh? Jadi pada akhirnya kerjaan psikolog pendidikan ini sangat amat luas sekali. Tapi fokusnya adalah ke si anak, ke si anak didik. Apakah ke gurunya juga bisa? Of course, jelas ke gurunya juga bisa. Kenapa? Karena di sini ada including teaching methods yang nanti si psikolog ini ngasih suggestion ke guru. Oh, kalau di kelas ini mayoritas anak-anaknya tuh belajarnya lewat visual. Jadi harus dibikin gambar
atau video, biar mereka semua bisa ngerti. Caranya, anak-anak di kelas ini tuh mayoritas kayak gini loh proses belajarnya. Terus lingkungan belajar yang menurut mereka nyaman tuh nanti kayak gini. Terus nanti mereka nggak nyaman belajar kalau kayak gini. Terus pikiran mereka tentang belajar tuh masing-masingnya tuh kayak gini. Perilaku mereka pas lagi belajar tuh kayak gini. Kondisi emosi mereka tuh bisa mempengaruhi situasi belajar kalau kayak gini. Dan itu tuh digali satu-satu sama si psikolog pendidikan ini sampai membentuk learning atmosphere yang ramah buat mereka, ramah pembelajar. Belum nanti ngomongin soal bully-bulian, belum nanti ngomongin soal hierarki di kelas, belum nanti ngomongin soal antara si populer dan si cupu, dan hal-hal lain. Termasuk kan nanti di sini ada pengaruh lingkungannya, gitu. Termasuk nanti interaksi guru sama siswanya seperti apa. Jadi sebegitu luasnya kerjaan seorang psikolog pendidikan. Kalau kamu tertarik banget buat masuk ke dunia psikolog pendidikan, kamu suka dunia pendidikan dan kamu juga suka psikologi, dunia ini dunia yang paling tepat buat kamu. Karena kamu bisa membuat atmosfer belajar yang ramah pembelajar dan kamu bisa memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Susah? Susah, jelas. But it's an option for a career setelah kamu belajar psikologi. Khususnya yang S1 psikologi dan mau jadi psikolog pendidikan. Oke, coba apa yang kamu pelajari dan tulisin di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.